Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa taba'a hudah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna ya maulana mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi, bisa melanjutkan pertemuan ketiga dalam kajian kitab atau membaca kitab Al-Ajurumiyah, ya, karya Imam Ibnu Ajrum. Imam Ibnu Ajrum ini dari mana asalnya? Tahu kalian? Dari daerah Fas. Kalau sekarang namanya daerah Maroko, Maghrib, Maroko ya. Maroko di benua apa? Afrika Utara. Maroko, Mesir, Aljazair, Sudan, dan lain sebagainya itu ada letaknya di Afrika Utara. Baiklah, tadi kita sudah selesai, atau kemarin kita sudah selesai pembahasan tanda-tanda rofa. Yang perlu kalian ingat adalah i'rab itu adalah perubahan taghyir awakhiril kalim, perubahan harokat akhir kata. Karena perbedaan amil yang masuk, baik perubahan itu bunyi atau kelihatan, dun, atau dia nggak kelihatan perubahannya, contohnya Musa atau Ja'al Fata. Nah, sekarang kita ingin menjelaskan kalian tentang tanda-tanda nasab. Kalau nasab itu harokatnya apa? Fathah, ya. Jadi dia, nah, ibaratnya kalau kelompok itu pemimpinnya itu ya fathah, gitu ya. Jadi salah satu tanda nasab, alamat nasab. Yang pertama itu adalah al-fathah. Di mana saja fathah ini? Sama tadi kayak yang rofa. Ada di isim mufrad. Ada di mana lagi? Jamak taksir. Terus di mana lagi? Fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari kalau kemasukan nasib, huruf yang menasobkan. Ya. Nah, misalnya Al-Baqarah, innallaha la yastahi an yadriba. Innallaha la yastahi an yadriba. Kenapa yang tadinya bu jadi ba? Jawabannya adalah karena kemasukan an. Karena ada huruf nasab, yaitu adalah an. Apa huruf nasabnya? An. Innallah, makanya dia berubah jadi apa? Yadriba. Jadi fathah ada di fi'il mudhari kalau dia kemasukan huruf nasab. Ada di isim mufrad gimana? Kalau dia jadi objek, misalnya saya pukul Zaid, darabtu Zaidan, ya. Saya melihat. Kalian udah belajar itu ya, bahasa Arab itu ya, jamak-jamak di Durusulullah. Oke? Kalau jamaknya gelas apa? Kubun, akwabun. Nah, jamaknya berarti saya melihat banyak gelas. Ro'a itu akwa ban. Ayo. Oke. Nah, kalau kemarin kita mengirobkan dia itu adalah fa'il, maka ini namanya dalam bahasa Arab maf'ul, atau artinya objek. Ya. Nah, jadi kalau kalian mau mengirobkan, kalau kemarin kan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Nah, kalau sekarang berarti gimana? Nah, i'rabnya adalah gimana? Maf'ulun mansubun wa alamatu nasbihi fathatun. Kalau dia kelihatan berarti zahiratun. Gitu ya.
Oke, ini tanda pertama buat nasab. Jadi al-fathah. Ada yang punya contoh dari Al-Quran misalnya? Tadi kalau dari Al-Quran, aku masukkan innallaha la yastahi an yadriba. Ya, ingat yang bisa diirobkan itu hanya dua kemarin saya bilang ya. Yang pertama isim, yang kedua fi'il mudhari saja. Oke? Nah, inilah tempat-tempat dari fathah. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga fi'lul mudhari. Sohan, piring, jamaknya apa? Sohnun, suhunun. Saya memecahkan atau menghancurkan piring-piring. Apa bahasa Arabnya? Dorobtu suhunan. Ya. Nabi Yusuf ketika mimpi itu, ada yang hafal kisah Nabi Yusuf? Itu ayatnya gimana? Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban. Ya, itu namanya. Ini juga, ini isim mufrad juga, kaukab. Maka dia bisa mansub. Oke, sudah? Nah, tanda yang kedua, paham ya? Isim mufrad itu adalah isim yang tunggal. Kalau jamak taksir, jamak tapi dia bentuknya itu pecah, namanya taksir. Kalau bentuknya selamat, maka dia namanya jamak muzakkar salim atau muannas salim. Karena bentuknya nggak pecah. Muslim, muslimun. Mukmin, mukminun. Ya, muslimatun, muslimatun. Tapi kalau ini coba, yang tadinya dari kubun langsung berubah dia, jadinya akwabun. Itu namanya jamak taksir. Oke. Nah, yang kedua, nah ini nih. Itu adalah alif. Nah, siapa yang tahu alif ini ada di mana saja? Oke, jawabannya adalah asmaul khamsah. Contohnya gimana? Asmaul khamsah. Kemana Pak asmaul khamsah? Abuka, akhuka, hamuki, fuka, wadhu. Fu itu artinya mulut ya. Fu itu artinya mulut. Saya melihat bapaknya Umar. Gimana bilangnya? Ra'aitu Aba Umar. Ya. Mana ini Aba? Gimana Fatin mengiropkan ini? Aba. Maf'ulun bihi mansubun, terus wa alamatu nasbihi ini apa? Wal alif. Tanda nasabnya bukan dengan fathah tapi dengan alif. Paham ya? Nah, ini jadi apa namanya? Kita bisa mengetahui tanda nasab itu bukan hanya fathah tapi juga yang lainnya yaitu alif. Oke, coba sekarang lihat bukunya halaman 7. Halaman 7 benar ya? Nah, baca Mas B. Oke, terus. Nasab punya 5 tanda. Apa saja?
Nah, hazfun nun. Hazf itu artinya menghapus. Yang tadi saya bilang, menghapus nun. Jadi ada 5 tanda ya. Oke, sekarang kita cari yang pertama. Fa ammal fathatu. Di 3 tempat. Di mana saja? Di isim mufrad. Contohnya apa? Ra'aitu Zaidan, 1 orang. Terus jamak taksir tadi. Ra'aitu akwaban. Terus kalau dia kemasukan huruf nasab. Nasib itu artinya huruf nasab. Fi'il mudhari yang kemasukan huruf nasab, maka dia menjadi fathah. Ya, contohnya apa sih, Van? Innallaha la yastahi an yadriba. Kenapa yadriba bukan yadribu? Karena ada huruf nasab, ya. Kamu udah hafal belum ayat yang saya suruh baca tentang wahyu itu? Kan ada ayat tentang wahyu itu, Ulumul Quran. Wa ma kana li basyarin an yukallima. Nah, itu kan berarti nasab kan, dia fathah. Kenapa dia bacanya yukallima bukan yukallimu? Karena ada huruf nasab. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan. Ya, coba deh kamu perhatikan ya. Kalau ada lafaz kayak gitu, yukallimahullahu. Ini siapa objeknya, siapa subjeknya? Subjeknya adalah fa'ilnya, berarti au. Taunya dari mana? Karena dia harokatnya dhammah. Berarti dia apa kemarin namanya? Fa. Sekarang pertanyaannya, mana maf'ulnya? Ayo, jawabannya adalah domir hu. Ini ya. Ini maf'ulnya. Kalau kita artikan, diajak bicara, Allah mengajaknya berbicara. Mengajaknya itu adalah saya memukulnya. Nya itu domir, itu adalah maf'ul. Gitu ya. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan au min wara'i hijabin au yursila rasulan fayuhiya bi'idnihi ma yasha innahu aliyun. Oke. Yang kedua, paham ya? Jadi salah satu tanda nasab tadi apa? Alif. Emang kalau pagi-pagi itu udah habis makan gitu kan, biasanya rasa-rasa ngantuknya tuh muncul gitu. Oke, sekarang tanda yang ketiga. Tadi ada berapa tanda nasab sih, Pak? Totalnya berapa tanda nasab? Hah? 5. Ini yang ketiga sekarang ya. Yang ketiga itu adalah kasroh. Kasroh ini ada di jamak muannas salim. Jamak muannas salim. Saya suka memberi contoh dengan ayat ini. Kata Allah, wala tattabi'u terus khutuwatis pakai kasroh ya, syaitan. Mana jamak muannas salim? Ini jamak yang diakhiri dengan alif dan ta. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan.
Ini jamak muannas salim, jamak muannas salim. Dia maf'ul, maf'ul lah. Jangan ikuti apa? Langkah-langkah. Tapi kok maf'ulnya bukan dengan fathah? Kita katakan dia nasabnya bukan dengan fathah tapi dengan apa? Kasroh. Kenapa dengan kasroh? Karena dia jamak muannas salim. Gimana kita mengira-irobkannya, Asbi? Jamak khutuwati. Wa alamatu nasbihi kasratun zahiratun. Ya, wa alamatu nasbihi kas. Kalau saya tanya, kenapa kasroh? Bukan fathah. Karena dia jamak muannas salim. Itu yang membuat dia kasroh. Ya. Nah, makanya biasanya ada tambahan kalau di i'rabnya itu li'annahu jamak muannas salim. Ada tambahan li'annahunya. Tapi kepanjangan, itu saja dulu ya. Jadi dia maf'ul bihi ya. Kamu tambahin bihi. Ini namanya maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Coba misalnya ada ayat inna a'tainaka al-kautsar. Inna a'tainaka al-kautsar. Pertanyaan saya, ini apa Jihan? Kausaro, kausaru, kausari. Kausari. Saya sesungguhnya kami telah memberikanmu kausaro. Kenapa kausaro? Karena dia jadi maf'ul. Berarti maf'ul bihi mansub tanda nasabnya dengan fathah. Fahimtum? Masya Allah. Inna a'tainaka al-kautsar. Oke, tanda yang keempat apa di situ Asbi? Ya. Ada di mana ya ini? Ada di isim musanna, isim yang dua. Ya, saya membuka dua pintu. Maza naqul fil arabiyah? Fatahtu bait. Mana tanda i'rabnya, tanda nasabnya? Ya. Tanda nasabnya adalah ya. Oke, ini pelan-pelan ya. Dah, intinya adalah kalau dia ada maf'ul terus dia mansub, tanda nasabnya itu tidak harus fathah terus, tapi kadang bisa alif, bisa kasroh, bisa juga ya. Kapan dia ya itu? Kalau dalam keadaan apa tadi? Musanna, isim musanna. Ini gimana Aska? I'rabnya babaini. Babaini i'rabkan. Terus alia. Sudah. Nggak usah zahiratun. Kamu tambahkan tapi maf'ulun bihi ya. Karena maf'ul itu nanti banyak. Ada maf'ul li ajlih, ada maf'ul fihi. Ini namanya maf'ul bihi namanya. Maf'ul bih. Saya nggak bisa cerita kalau kayak gini.
Kalau lagi ngajar biasa kan saya cerita. Oke, terakhir. Nah, tanda atau yang menjadi tanda bagi nasab itu adalah tadi yang saya spill di awal. Apa namanya? Menghapus atau bahasa Arabnya hazfun nun. Hazfun nun ya. Hazfun nun. Yang 5 ini namanya hazfu an-nun. Dia ada di mana? Apa tadi namanya kemarin? Af'alul khamsah. Kamu catat nggak kemarin? Kaila, af'al khamsah itu apa aja? Af'alul khamsah itu taf'alani, yaf'alani, terus taf'aluna, yaf'aluna, taf'alina. Ini semua kalau kemasukan huruf nasab maka nunnya dihapus. Itulah yang menjadi tanda i'rabnya ya. Contohnya yang sudah kita sebutkan tadi, fa in lam taf'alu walan taf'alu. Nih, nunnya hilang gara-gara kemasukan lan. Lan itu adalah huruf nasab, maka nunnya hilang dan itulah tanda i'rabnya. Jadi kalau kalian mengi'rabkan taf'alu fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi hazfun nun li'annahu af'alul khamsah. Nah, itulah yang menjadi tanda-tanda bagi nun. Bagi nasab. 5 ya. Kalau kita ulang, fathah, terus selanjutnya alif, kasrah, ya, dan hazfun nun. Oke, silakan dibuka bukunya lagi. Halaman 8 ya. Wa ammal kasratu. Oke. Dibaca Umar. Wa ammal kasratu. Oke. Adapun kasroh dia menjadi tanda buat nasab di jamak muannas salim. Apa contohnya? Ini wala tattabi'u khutuwa. Apa bahasa Arabnya Sifan? Saya melihat banyak sekali perempuan-perempuan muslimah. Ra'aitu, aywa. Kalau nggak ada alif lamnya tanwinin. Ra'aitu muslimatin. Ya. Saya membunuh banyak sekali perempuan kafir. Nah, gimana Umar bahasa Arabnya? Membunuh apa? Qataltu. Kafir, muslimah. Muslimah, kafir, perempuan. Qataltu kafiratin. Ya. Nanti salah satu yang mansub itu juga namanya hal, keadaan, gitu ya. Nah, itulah yang saya ceritakan kemarin, yang Sayyidina Umar itu, ketika dia marah, beliau marah kepada putrinya itu, beliau mengucapkan yang hampir sama dengan Al-Quran itu, asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna. Nah, itu muslimatin, mu'minatin, qanitatin, itu semuanya itu adalah sifat-sifat atau katakanlah keadaan-keadaan hal namanya. Tapi mereka mansub juga. Tapi mansubnya
tanda nasabnya bukan dengan fathah tapi dengan kasroh. Kenapa dengan kasroh? Jawabannya karena dia jamak muannas salim. Pokoknya pastikan kalau ada jamak yang maf'ul, dia tanda nasabnya dengan kasroh, maka dia adalah jamak muannas salim. Ada yang punya contohnya di Quran? Nggak ada ya? Nanti cari ya. Oke, terus selanjutnya baca lagi, Mat. Wa ammal ya'u. Wal jam'i. Nah, berarti saya ada yang kurang. Iya itu bukan hanya di tasniyah saja, tapi juga namanya jamak muzakkar salim. Kelewatan satu lagi ya. Contohnya saya melihat banyak orang muslim. Itu gimana bahasa Arabnya? Ra'aitu muslimina. Kalau ini tadi gimana? Fatahtu. Dua pintu apa? Babaini. Bedanya yang atas dengan yang bawah, kalau yang musanna sebelum ya-nya itu dia harokatnya fathah. Tapi kalau yang ini sebelum ya harokatnya kasroh. Orang yang berpuasa itu imun. Kalau orang yang banyak berpuasa imuna. Saya melihat orang yang berpuasa banyak. Ra'aitus shaimina. Oke? Coba kita lihat surat Al-Baqarah ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, yu'minuna itu i'rabnya apa? Yu'minuna. Maf'ul dari mana maf'ul? Yu'minuna. Yang tahu? Ini bukan pelajaran ini kemarin berarti. Fi'il mudhari marfu tanda rafa'nya dengan mana dhammah? Yu'minuna. Mana ada waw? Nun, karena dia termasuk af'alul kham. Bedakan, kalau yang waw itu dia isim. Muslimun, muslimuna. Emang sama akhirnya una gitu ya. Tapi ini dia yang tadi isim jamak muzakkar salim itu beda lagi. Ya, kalau yang tadi itu namanya af'al khamsah nih. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa yuqimunas shalah. Apa ya Arabnya salata Aska? Kenapa dibaca salata? Wa yuqimunas salata. Ini tadi fathah berarti dia ini fathah berarti apa? Maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al fathah. Alladzina mendirikan apa? Mendirikan salat. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fi'il mudhari lagi, marfu lagi, tanda rafa'nya dengan nun karena dia adalah af'al khams. Gimana Ustaz cara bedainnya antara yunfiqun sama muslimun? Kalau fi'il mudhari yang af'al khamsah ini dia didahuluin dengan kalau enggak ya, ta, ya. Kalau nama orang, nah dia beda, ya muslimun tadi ya.
Jadi perlu dibedakan antara jamak muzakkar salim dan apa? Af'alul khamsah. Pokoknya af'alul khamsah itu adalah yang awalnya dia tidak seperti ini. Kayak tadi yu'minun, berarti kalau dia satu yu'minu. Sekarang orang mereka semua beriman. Yu'minuna. Pekerjaan, fiil itu kan. Mereka semua menulis. Yaktubuna. Nah, pusing. Oke, terakhir. Wa amma hazfun nun. Baca. Siapa nih baca? Jihan baca. Wa amma hazfun nun. Bisabati. Adapun hazfun nun, maka dia menjadi tanda buat nasab di af'al khamsah yang rofa'nya dengan nun. Jadi af'alul khamsah kalau dia dalam keadaan marfu, ada rofa'nya dengan nun. Tapi kalau dia dalam keadaan mansub seperti ini, maka dia nunnya dihapus, itulah tanda nasabnya. Jadi kita bilang ini fi'il mudhari mansub wa alamatu nasbihi, bukan fathah, bukan alif, tapi adalah hazfun nun. Demikian pelajaran kita hari ini. Dan oke, sekarang gini, gampangnya adalah ini kan ada 5 nih, atau 5 kalau bercabang, tadi ada banyak ya, isim mufrad, jamak taksir. Berarti kalau kita jumlahin ada berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8. Oke, kita akhiri dulu. Kita akhiri sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.